lagi dengan saya Nurul pada acara podcast Kanal On Air KPKNL Purwakarta. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapakah beliau? Nah, ini beliau. Beliau ini adalah Kepala Seksi HI yang baru. Nah, untuk itu mari kita berkenalan dengan beliau, itu Kepala Seksi KI yang baru. Mari, monggo silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Nurul, saya Ratna Astuti. Alhamdulillah saat ini saya diamanai sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal pada KPKNL Purwakarta. Yang sebelumnya saya berada di Singkawang sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Mungkin demikian dulu perkenalan saya. Dulu sebelumnya di sini tuh di Singkawang, kalau boleh tahu itu di seksi PKN ya, Bu? Iya, betul. Baraya di seksi PKN itu ada banyak kegiatan. Salah satunya yaitu tentang inovasi yang dilakukan untuk pengelolaan BUMN. Waktu itu ikut apa, Bu? Oh iya, saya ikut kompetisi inovasi manajer aset DJKN tahun 2022-2023. Kalau waktu itu kalau nggak salah kemarin yang diumumkan sebagai pemenangnya ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Berkat perjuangan kami tim Koinmas DJKN Kalbar Singkawang. Barakallah, selamat. Terima kasih Mbak Nurul. Iya. Nah, Baraya untuk memperoleh predikat sebagai pemenang koin itu bukan suatu yang gampang ya, Bu ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama dengan Bu Ratna bagaimana cara-caranya atau tip-tipnya kok beliau sampai bisa memenangkan kompetisi tersebut. Ini tingkat nasional ya, Baraya. Nah, ini kita tentunya akan tahu lebih dalam apabila kita bertanya kepada beliau. Waktu itu beliau yang memimpin ya, Baraya ya. Untuk perjalanannya itu gimana itu, Bu? Perjalanan koin emas sampai bisa direbut oleh KPKNL Singkawang itu. Alhamdulillah kita harus bangga ya sebagai insan di JKN di mana kita menjadi manajer aset negara. Nah, ketika kita bangga itu pastinya kita menjadi cinta sama DJKN, dan wujud kecintaan tentunya kita akan memberikan yang terbaik untuk DJKN. Nah, kita pun untuk koin emas ini memberikan yang terbaik berupa penelusuran aset. Dilakukan awalnya seleksi dulu nih, ada beberapa barang milik negara yang bisa dijadiin objek koin. Namun tingkat urgensi yang paling penting itu yang ini, aset koin ini, karena aset koin ini berupa lahan seluas 855 meter persegi, bukan yang luasannya kecil ya, tapi besar. Nah, dimanfaatkan oleh warga sekitar, ternyata udah jadi tempat pembuangan sampah. Nah, sebenarnya itu tanah milik Kantor Pelayanan Pajak Pertama Singkawang. Nah, akhirnya kita telusurilah aset tersebut. Ternyata tempat pembuangan sampah itu udah dilegalkan oleh Pemkab setempat, dan warga sekitar tahunya itu adalah tanah Pemkab, dan warga sekitar pun sebenarnya nggak setuju kalau tanah itu dijadiin tempat sampah karena terletak di tempat pemukiman umum, kemudian ada kelenteng, ada hotel, jadi sangat merugikan, gitu ya? mengganggu kenyamanan mereka. Nah, akhirnya ya alhamdulillah kita berkolaborasi Kemenkeu 1 ya sama KPP, kemudian juga dari Kanwil DJKN juga sangat mensupport, dan akhirnya kita bisa bertemu dengan mitra yang sangat peduli lingkungan sehingga bisa menyulap nih lahan tersebut menjadi sangat luar biasa. Yang tadinya tempat sampah yang sangat kumuh kini telah menjadi tempat bagi para pelaku UMKM, tidak hanya di Desa Pemangkat Kota aja, tapi di Kecamatan Pemangkat juga Kabupaten Sambas. Gitu. Kalau itu tentunya itu perjuangannya dan perjalanannya sangat panjang ya, Bu ya. Betul. Nah, terus tentunya ada kendala-kendala yang dialami oleh tim dari koin emas KPKNL Singkawang ya waktu itu ya. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu apa aja itu, Bu, kendalanya dan kompleksitasnya objek tersebut? Sangat luar biasa ya. Pertama kan kita ada resistensi dari Pemkab setempat, di mana Pemkab itu udah melegalkan itu sejak tahun 2012. Plang dari aset negaranya sendiri udah kabur, sehingga kami itu harus melakukan pendekatan-pendekatan ke Pemkab.
untuk keberhasilan koin emas ini juga. Kemudian kendala yang kedua itu kita kan harus mencari pelaku UMKM, siapa sih yang mau memanfaatkan tanah segitu luas, kemudian wujud awalnya tempat sampah. Itu kan tentunya sulit ya, alhamdulillah semuanya bisa kita dapatkan. Kemudian yang ketiga itu modalnya, tentunya kan untuk melakukan perubahan yang kedeltaannya sangat tinggi itu memerlukan dana yang besar. Nah itu juga tiga kendala utama itu. Terus kalau dengan kendala seperti itu tentunya itu ada aksi-aksi atau solusi yang dilakukan oleh tim koin emas ya. Iya. Nah itu apa aja itu Bu, kalau boleh tahu? Tim koin emas ini kami tidak hanya dari tim saja, tapi juga dari eksternal, kolaborasi yang baik dan sinergi yang baik bersama KPP Pratama Singkawang sebagai pengguna barang, juga dengan Kanwil DJKN Kalbar. Kami melakukan pendekatan-pendekatan kepada Pemkab setempat, yang awalnya itu Pemkab menolak jika tempat itu tidak digunakan sebagai tempat sampah. Mereka lebih nyaman menjadi tempat sampah. Mereka berpikir begitu. Mereka berpikir bahwa tempat itu lebih baik jadi tempat sampah dan tidak akan terjadi kriminalitas. Padahal kan kenyataannya kriminalitas tinggi, kemudian jadi sarang bandar narkoba juga, persembunyian gitu. Nah, semacam ini ya, tempat transaksi kayak gitu ya. Pada awalnya Pemkab menolak dan mereka minta supaya kita menghibahkan tanah kita untuk mereka. Namun kita juga berpikir jangka panjang ada kemungkinan akan berdiri lagi kantor pelayanan pajak, karena di sana kan udah perekonomian sudah cukup bagus ya di Sambas itu, sehingga kita tidak memungkinkan melakukan hibah dan kita tetap akan melakukan pemanfaatan untuk pelaku UMKM di sana. Alhamdulillah akhirnya Pemkab bisa menerima dan bisa menemukan tempat baru. Alhamdulillah ya, itu kendalanya. Kemudian solusinya itu solusinya Pemkab menerima. Kemudian ada pelaku UMKM yang sangat peduli lingkungan, yaitu Pak Yudiansah sebagai ketua dari Awas Asosiasi Warung Kopi Kabupaten Sambas. Beliau mau mengelola aset tersebut hingga menjadi tempat ruang usaha yang sehat untuk pelaku UMKM di Kabupaten Sambas, khususnya di Kecamatan Pemangkat. Kemudian untuk dananya ini, nah kita juga melalui pojok SMV yang ada di Kementerian Keuangan, kita alhamdulillah berhasil mempertemukan pelaku UMKM ini dengan PT PII. Dari PT PII ini dia memberikan dana CSR. Namun dana CSR itu tidak gelondongan, secara bertahap. Nah, ini yang akan dilakukan oleh PII untuk pelaku UMKM dalam permodalannya. Tapi tentunya kan pada waktu melakukan koordinasi itu selain dengan Pemkab, terus kemudian dengan pelaku usaha yang awas tadi, Asosiasi Warung Kopi Sambas itu. Nah itu tentunya kan tidak mudah ya. Tentunya diperlukan koordinasi yang intensif. Terus kemudian apalagi tuh Bu selain koordinasinya? Kita juga koordinasi intensifnya, kita mengundang Pemkab baik melalui secara langsung hadir maupun melalui Zoom meeting, kita lakukan terus menerus hingga akhirnya Pemkab mau menerima itu. Kemudian terhadap pelaku UMKM-nya juga kita mensupport mereka untuk selalu mengembangkan usahanya, begitu ya. Terus ini Bu, kan kalau untuk sebagai pemenang itu tentunya itu ada selling point-nya ya. Nah itu kita boleh dong tahu ya Mbak Raya, apa sih sebenarnya selling point yang membuat tim Koin Emas KPKNL Singkawang itu jadi juara? Nah, selling point Mas ini yang pertama itu Kemenkeu 1 ya. Kita dengan semangat Kemenkeu 1 antara KPKNL Singkawang, KPP Pratama Singkawang serta Kanwil DJKN Kalimantan Barat, kita bisa berhasil membuat aset ini menjadi berdaya yang membuktikan bahwa pemerintah itu hadir untuk meningkatkan sendi kehidupan masyarakat Pemangkat Kota, sehingga keberadaan kita itu sangat diharapkan oleh mereka. Nah, ketika kita berhasil, warga setempat pun
sangat senang dengan keberadaan UMKM tersebut. Itu yang pertama, semangat Kemenkeu 1 kita. Yang kedua, pemberdayaan UMKM ya, di mana UMKM di Pemangkat itu sebelumnya kan kita tahu bersama COVID sangat membuat kita terpuruk. Betul, ya. Nah, dengan adanya ruang usaha baru sehingga masyarakat sekitar bangkit. Kemudian selling point berikutnya itu pariwisata. Jadi pemandangan di Pemangkat Kota itu sangat indah. Perpaduan laut, sungai, gunung yang indah, kemudian ada kelenteng yang bernilai sejarah tinggi. Ada kemungkinan itu juga merupakan aset yang harus dipertahankan. itu itu seperti ya cagar budaya cagar gitu budaya ya. ya, karena itu merupakan kelenteng tertua di Kabupaten Sambas. Nah, setelah adanya ruang usaha ini, banyak warga yang berbondong-bondong untuk berwisata ke sana. Kemudian hotel yang di depan juga menjadi banyak tingkat huniannya menjadi tinggi. Kemudian di depan juga ada SMK negeri. Mereka itu sebelum adanya ruang usaha ini, sebelumnya kan tempat sampah itu kalau hujan sering banjir dan sampah-sampah itu masuk ke SMK tersebut sehingga mereka itu hampir tiap tahun itu harus mengungsi ketika terjadi banjir karena baunya yang luar biasa. Kemudian warga sekitar pun sekarang menjadi lebih sehat ya. Iya, alhamdulillah. Itu selling point berikutnya. Nah, yang penting lagi, Pemangkat itu berada di batas negeri, jadi merupakan mutiara di batas negeri. Nah, setidaknya menjadi potret bagi Indonesia ya, menjadi bagian potret kita, sehingga ketika keberadaan ruang usaha tersebut menjadi sorotan lah di mata negara tetangga ya gitu. Berarti kan dengan dibukanya lahan tersebut untuk asosiasi pemilik warung kopi Nah, itu tentunya banyak ya manfaat-manfaatnya. Mungkin selling point-nya di situ ya. Ada manfaat untuk masyarakat sekitar, kemudian pemanfaatan aset yang kita tahu ya, kalau BUMN itu kita nggak boleh jual, tapi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan juga selain itu juga membantu Pemkab juga ya untuk memberikan pemasukan dari wisatawan yang datang ke situ ya. Kita juga sekarang sinergi dengan Pemkab sekarang udah sangat mendukung dan mereka akan memberi bantuan untuk pelaku-pelaku UMKM di Pemangkat Kota tersebut. Dan alhamdulillah tiap event-event yang diselenggarakan oleh pelaku UMKM seperti kemarin peringatan Agustusan nih, sampai 200 pengunjung datang ke situ. Iya, alhamdulillah. Ya, setiap harinya juga jadi lalu lintas baru bagi mereka. Sebelumnya kan mereka takut kalau lewat situ, gelap, bau kan. Sekarang udah jadi ramai ya gitu, alhamdulillah. Berarti kan itu nggak hanya berhenti di situ sampai ini ya, tentunya ada keberlanjutannya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu itu keberlanjutannya apa itu? Nah, keberlanjutannya itu kita sekarang itu bekerja sama dengan Balai Diklat juga untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk pelaku UMKM. Kemudian yang tadi dari PT PII juga memberikan dana CSR-nya insya Allah secara bertahap, dan dari KPKNL Singkawang melakukan monef atas dana-dana tersebut, kucuran dana tersebut, jangan sampai kucuran dana itu disalahgunakan. Nah, jadi pelaku UMKM pun bisa berkelanjutan, karena pelaku UMKM-nya juga bukan yang high class gitu ya, tapi menengah ke bawah. Kopi yang dijualnya pun harganya satu gelasnya satu cangkirnya cuma Rp3.000 lah. Iya, karena memang kita juga kultur daerah sana itu ada yang namanya Rabu Gaul. Jadi kalau tiap hari Rabu malam mereka itu berkumpul, baik nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak muda. Nah, di sana itu mereka berbincang tentang kehidupan mereka, tentang baik ekonomi, sosial, budaya. Berarti kalau kita itu kalau di
apa namanya di Sunda ini ya, itu Iya. namanya ngaryung gitu Iya, ya. iya, Oh, iya. Jadi betul. ramai kalau hari Rabu malam itu. Jadi ramainya itu di hari Rabu malam sama malam Minggu. Gitu di sana ada yang namanya budaya Rabu Gaul itu terkenal ya. Jadi untuk keberlanjutannya memang sudah ada ini ya, ada langkah-langkah yang nanti itu seperti apa Iya, itu sudah pasti sudah, ya. dipikirkan Iya, sebelumnya iya, ya. iya. Kita juga udah bekerja sama dengan Balai Diklat yang ada di Pontianak dan mereka juga kemarin sempat berkunjung dan mereka akan melakukan pelatihan-pelatihan beberapa UMKM ini. Iya. Tentunya kalau pengalaman dari KPKNL Singkawang itu kalau kita adopsi di sini itu Iya. bisa ya? Bisa lah, kita aja dari batas negeri dengan keterbatasan yang ada bisa menjadikan yang terbaik, apalagi di Purwakarta ini insya Allah KPKNL Purwakarta bisa dan bisa meraih nomor 1 sebagai pengelola barang. Harapannya jadi apa itu selain sebagai pengelola barang, apakah kita itu kira-kira bisa nggak ya untuk tahun depannya itu? Insya Allah bisa. Semoga dengan doa dan harapan serta kerja keras kita, insya Allah KPKNL Purwakarta juga bisa meraih koin emas DJKN 2023-2024 dengan kategori pengelola ya kalau di sini ya. Kalau kami kemarin kategorinya pengguna. Sukses KPKNL Purwakarta. Terima kasih Bu Ratna Sama-sama. atas uraian dan juga suntikan semangatnya. Iya. Baik Baraya, demikian tadi obrolan kita bersama Bu Ratna Astuti, yaitu Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Purwakarta yang sebelumnya adalah Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Singkawang. Pada kesempatan kali ini kami mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Terima ya. kasih Mbak Nurul, sukses selalu untuk kita. Bye.